Balik lagi dengan Misra, program baru kita Bicara. Mau ngobrol-ngobrol. Aku mau bahas sesuatu. Aku tahu. Apa? Yang asik apa tuh? Aku mau ngebahas gimana sih caranya supaya kita nggak bosan selama PSBB di rumah. Aku tambahin dong, boleh gak? Selain bosan, gimana sih caranya bisa ngontrol emosi di rumah terus ngeliat orang itu lagi, situasi itu lagi? Karena aku emosian. Oh gitu. Kan kemarin itu kan sempat kita udah sedikit longgar ya. Aktivitas office, ke mall, dine in, meeting, sedikit-sedikit kadang-kadang mulai fisik ya kan. Nah terus kan tiba-tiba kan sebenarnya actually PSBB diperketat yang saat ini itu kan sangat tiba-tiba ya, zebret ya kan Ibu. Makanya katanya Pak Gubernur kita Anies Baswedan menarik rem darurat, zat. Artinya kan sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba. Artinya berarti sesuatu yang sama rem kaki ya langsung itu. Iya benar. Nah, gue suka deh sama Mbak Ros tuh kalau menggambarkan sesuatu tuh visualize gitu. Iya betul. Rem, zat gitu kan. Jadi kan sesuatu tanpa persiapan, nggak pakai betul. aba-aba, ya kan, nggak pakai babi bu bebo, nggak pakai plan, tiba-tiba zat dalam beberapa hari semua akan berubah. Nah, ya kan, gimana tuh kalau menurut pengalaman dan yang kalian jalanin saat ini itu untuk supaya kita tetap semangat dan happy? Gue mau sharing dulu nih. Kalau gue caranya pakai distraction. Dari HP tuh nggak ada game, sampai sekarang gamesnya ada 20 kan. Satu. Bentar lagi HP-nya udah nggak ada, tinggal game doang. Bener lagi nggak ada WhatsApp. Jadi nggak bisa kerja. Yang kedua ini nonton film streaming. Gitu. Ya jadi aku pakai dua itu sih. Jadi aku pakai distraction. Gimana pun supaya my brain keep working gitu. Jadi kamu killing the time gitu kan ya. Nah, jadi kamu isi dengan seperti itu. Kalau Ola, lo gimana lah? Supaya nggak emosi, khususnya untuk LDR tuh emosi nggak bisa ketemu sama pacar. Jadi awalnya sih ya kesel-kesel garing ya. Aku kadang ya sama kayak Mbak Arum, kadang nyibukin dirinya dengan cara ya nonton film atau tetap ngasah otak. Kadang aku bikin kayak desain karena kan aku membuat ada bisnis yang berhubungan desain. Dan kalau emang ada di otak aku tiba-tiba tuh lagi zong, wah bagus nih kayak idenya konsepnya, ya langsung aja aplikasi di situ. Cuman ada titik jenuhnya juga, ujung-ujungnya kayak gila, gue udah depan laptop udah berapa jam nih, mata gue udah beler kali depan TV, depan apa gitu, udah lama. Akhirnya ya tetap outdoor tapi mungkin ke lapangan kemana yang benar-benar sepi. Nah kalau Mbak Ros gimana gitu? Kesibukannya bekerja, mengurus keluarga, lalu mengurus kecantikan diri misalnya. Kalau aku jujur, kadang-kadang di saat tidak ada sesuatu yang dikerjakan ya, aku lebih banyak melakukan introspeksi diri gitu. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang bisa terlalu banyak main game. Ketika kamu memang nggak ada distract, nggak ada urusan kantor gitu, kadang-kadang cuma mikirnya apa sih yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki diri ke depan. Kenapa? Karena misalnya dari segi rohani mungkin kan gue tuh kurang, kalau aku di Islam ya misalnya gue kurang sholat ya, gue kurang baca Al-Quran, biar mengisi kekosongan dengan siraman rohani. Tapi kadang-kadang dengan tidak ada distract meeting, tidak ada distract karyawan tuh lebih senang apa sih yang bisa kita lakuin. Bahkan untuk bisnis plan ke kantor pun, bagus juga ya kalau bikin nanti ide begini ya. Tulis di kertas gitu. Minimal kan misalnya 14 hari lockdown ya kan, 4 hari udah habis lah gitu kan. Tinggal 10 hari lagi kan gitu. Ya kan nanti ngelakuin sisa-sisanya habis juga tuh, nggak berasa gitu. Jadi kalau aku sih nggak, dan aku kan udah berkeluarga ya, jadi anak-anak juga kan ada yang home sekolah dari rumah daring gitu ya. Jadi itu udah habis tuh waktu. Belum satu lagi, berarti kan dia nambah lockdown ini, kalau PSBB kita nambah lagi waktu kekeluargaan. Karena kan selama ini kita banyaknya mungkin kerja masing-masing. Akhirnya dapat waktu untuk lebih mengenal lagi satu sama lain. Kadang kan ada perubahan sikap orang juga dalam beberapa waktu. Buat ngontrol waktu mungkin kita bisa ya mengatur dengan gue pengennya ini, gue pengen itu, pengen ini. Tapi kan ngontrol emosi susah ya. Kadang kalau udah jenuh bawaannya uring-uringan kesana kemari,
Betul. Terus belum lagi Betul. gila, masa gue gini doang, Betul. lanting, rumah dihancurin, terus mobil dijualin, kayak gitu. Rumah dihancurin, besok Betul. tinggal di mana tuh? Wah, tipenya marah itu nggak dikeluarin gitu kan. Tapi nggak COVID pun, gue tipe yang memendam gitu kan. Nah, Bintangnya apa sih, Rum? apa? Bintangnya Leo. Kamu Nggak lihat tuh. Oh, Leo tuh mendem ya? Dengan kalau misalkan misalnya aku sebel sama Baros gitu ya. Ini Baros nih lagi ngeselin banget nih hari ini ya. Emang gimana gitu. Tapi aku bukan ngejauhin Baros, tapi aku milih untuk tidak kontak Baros karena aku nggak pengen aku marah. Itu menurut aku mendem itu nggak bagus loh. Iya betul. Itu betul. Pasti ada yang ngeganjel gitu di hati kan sebenarnya. Tipenya lebih baik udahlah biarin aja lah lu yang bikin gua ribet, gua sendiri dulu. Berarti lebih baik milih yang baru ya. Iya. Kalau Mbak Ros gimana sih tipenya? Apa benar-benar menyendiri di bukit, di gunung, di goa gitu atau gimana? Kalau terlalu sebel nih di rumah ya, tadi ya temanya ya, PSBB di rumah nahan emosi gitu ya. Ya. Aku makan. Jadi gini, kalau aku tuh stres ya kan. Jadi kalau aku stres tuh aku kan makan. Tapi kalau justru happy gitu ya. Orang kan bilang orang happy tuh ditandakan dengan gemuk. Kalau aku enggak. Aku semakin aku happy, aku bisa turun berat badan. Wow. Ada lagi nih member, misalnya kalau emosi itu kadang ada dua, bisa dikontrol dan tidak dikontrol. Tergantung masalahnya sebesar apa. Kalau bisa ada lagi begini. Udah diem, ngerenung, terus keluar tuh udah baik aja kayak biasa, kayak happy lagi. Dia bisa kayak tiba-tiba nggak ada masalah apa-apa aja gitu. Iya benar kayak gitu. Jadi misal aku lagi emosi marah banget tuh, sejam kemudian aku ngurung diri, pas keluar ya udah aku bisa baik lagi ke orang, tapi emosi aku udah keluarin di situ. Atau bisa juga yang aku bener-bener marah semarah-marahnya kemana orang uring-uringan, tapi itu bisa seharian. Itu tergantung. Itu aku yang kedua. Itu kalau mood aku bener-bener ini masalah semua kena. Harus ternyata kuncinya ngontrol emosi itu ya banyak-banyak lah membaca hal yang positif dan sharing-sharing positif, dan juga mendekatkan diri itu penting ternyata. Itu pengalaman aku. Tapi olahraga pandemi yang lagi tren, golf. Kayak hampir semua orang umat Indonesia di dunia ini, di kota-kota besar ini melakukan golf. Enggak loh. Tahu nggak sepeda itu? Gitu. Gimana sih? Iya, sepeda maksudnya. Iya, sepeda itu dia perusahaan-perusahaan sepeda ya, contohnya yang B depannya abis B R O M P T Beat gitu. Ya sebutlah itu ton. Gampang banget itu. Kalian tahu nggak itu growth-nya berapa? Tebak. Berapa? Setengahnya? Lebih dari 1.000%. 125%. 1.000% guys. 1.000%. Can you imagine 1.000%? Tapi sebenarnya orang Indonesia tuh banyak duit ya, kalau pikir-pikir loh. Gila. Iya. Gue tuh kaget pas gue tahu ya. Pas gue tahu sepeda keuntungannya ketika COVID itu 1.000%. Wow, 1.000% tuh kayak bayangan gue kayak nggak nonsense banget gitu. Kayak impossible gitu ya. Tapi beneran ada ternyata itu. Iya. Itu dari zamannya sepeda lipat yang mahal itu ya. Tapi sekarang orang-orang mulai ke sepeda yang gede, sepeda yang road bike. Iya, road bike udah mulai kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada. Yang digitnya udah 3 itulah ya. Nggak masalah sih lu pada mau olahraga yang mahal kayak apa, selama menyusahkan orang lain dan merasa menyehatkan diri Anda ya silahkan gitu. Benar. Cuman balik lagi kita kan lagi di masa pandemi ya, coba dipikir sekali dua kali lah, mikir hal-hal yang kayak gitu perlu nggak sih sama hal itu. Kenapa nggak kita beli yang biasa aja, toh fungsinya sama gitu ya. Salah satu pemikiran lah untuk meminimalisir pengeluaran di masa sekarang gitu ya. Mbak Rum ya. Iya, setuju. Karena kita nggak tahu ya ke depannya akan seperti apa. Ya kita berharapnya sih sestabil ini sampai COVID ini selesai. Tapi kan kita we never know gitu. Dan kita harus siap dengan keadaan itu. Betul. Berpikirnya lebih panjang gitu. Kecuali emang yang ya kalau di luar dari
maksudnya masih jauh dari tabungannya segitu, cuma ya segitu doang, itu ya nggak apa-apa lah. Kalian bisa ukur sendiri lah semampunya kalian. Nggak perlu memaksakan karena hype-nya lagi kayak gini. Terus ya, ada olahraga yang memang bentuknya bukan olahraga, tapi lebih ke peregangan ya. Apalagi buat kita yang sering WFH dan sekarang WFH ya banyak ya karena kita pekerja. WFH itu kan kita duduk di kursi depan meja yang benar-benar lu harus depan laptop secara nggak langsung, bukan meja yang ngetik, tapi lu kan harus face to face via komputer dan sebagainya. Nah kita tuh nggak boleh banyak duduk, itu tuh secara research nggak bagus dan itu buat ke punggung lu tuh bisa sakit gitu. Nah kita harus rajin paling enggak setiap 30 menit itu kalau nggak salah 1 jam lah maksimal harus berdiri terus kayak ini apa jinjit itu loh, bahasa jinjit tuh apa sih? Jinjit dan gitu tuh nahan selama 3 detik, turun selama 10 kali. Itu tuh perlu supaya sirkulasi darah tetap muter selama 1 jam. Dan tangan itu kalau bisa jangan kan kita ngetik begini ya, posisinya kalau bisa dilurusin diginiin selama 10 kali juga. Ya emang rada sebenarnya nggak penting, tapi itu kalau darah lu nggak ngalir atau tiba-tiba beku di satu titik, itu masalahnya kemana-mana. Jadi dia duduk kurang itu minum. bukan cuma ngilangin capek ya, ternyata capek juga ternyata ya. Memang sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Kelamaan duduk salah, kelamaan berdiri salah. Contohnya apa Mbak? Kalau kelebihan kayak kelebihan makan, berlebihan kan, nggak boleh. Bener. Tapi jangan lupa juga Mbak, satu lagi, kalau baik WFH dan baik di rumah, walaupun kita nggak kena, harus tetap kena matahari. Berjemur itu wajib, karena ada waktu itu di mana di negara UK atau apa, karena dia winter dan kelamaan gak lihat matahari, ternyata dia kena sindrom apa yang jadi dia tuh kayak depresi Mbak. Jadi kayak tidur nggak nyambung, terus ngeri banget. Kepikiran kena ke otaknya, makanya itu kita perlu ada berjemur ya, nggak usah lama lah, 10 menit juga cukup, paling nggak ada kena melihat cahaya matahari. Semoga PSBB cepat kelar dan paling nggak amin. Wah, jadi kita juga bisa konten keluar lagi. Betul, COVID sih kalau aku bilang, biar kata PSBB-nya kelar, tapi mudah-mudahan terjadi penurunan ya, persentase kasus bertambah. Tadi aku lihat sih di India ya. Kenapa? Kan sekarang paling tinggi ini ya, Amerika kan, 7 juta kalau nggak salah korban positif. Wow. Terus? Dia 4, sekian juta, hampir 5 juta. Wow. Tapi India per harinya naik berapa ya? 97.000 apa ya? Buset. Per hari. Dia second wave. Gua beli kopi tuh Mbak. Kamu pelanggaran Ola. Kalau nggak salah itu dia karena second wave, dia udah second wave, masuk second wave. Dia that's why total udah hampir 5 juta plus per harinya 97.700, sorry. Kebanyakan 97.000. Nah, kita nih sehari udah 3.000 kan. Semoga di second wave kita nggak nyampe nyentuh angka 7.000 ke atas lah, karena ini udah masuk second wave ya, bukan belum selesai second wave itu. Belum. Masih first wave deh kayaknya, nggak tahu juga deh. Gimana Mbak? Kayaknya udah loh, udah second wave. Yang pernah ngebahas tentang COVID coba. Iya, coba kita tanya kepada dosen kita ya. Gimana Bu dosen Anda? Apakah sebentar. Harus ini bisa jadi apa aja? Jadi dosen. Sebentar. Mau cari dosen. Saya tengok dulu ke belakang. Oh, lagi nggak ada orang. PSBB ini WFH yang banyak mungkin kerjaannya jadi 24 jam atau nggak waktunya jadi kayak unlimited ya kerjaannya ya WFH ini. Ya gimana caranya diri kita sendiri harus buat enjoy dan happy. Kalau kita udah stres pasti kerjaan kita juga nggak akan beres. Betul. Jadi ya take it easy and jalanin terus aja sambil remember apa? The show must go on. Your life must go on. Kelamaan bete, kelamaan pundung, kelamaan baper, you will lose the opportunity
Ketika yang lain sudah naik ke bulan, kamu mesti nyari angkot. Yes guys, jadi maksudnya angkot itu adalah fasilitas. Jadi di saat yang lain sudah terbang, kamu masih mau nyari-nyari mau ngapain, jangan. Tapi kita harus moving, belajar mau ngapain gitu. Gimana? Benar kata Mbak Ros, jadi kesempatan itu kan juga kadang datangnya nggak kita prediksi ya. Mungkin di saat kita lagi moodnya lagi jelek, lagi apa, tapi ternyata opportunity yang sebenarnya nggak setiap hari lo dapetin, tiap satu lo dapetin. Jadi kalau bisa mood jeleknya dicoba belajar disingkirin sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa settle. Emosi boleh kontrol ya. Emosi itu manusiawi, nggak mungkin kita hilangin emosi itu, nggak bisa. Malah nggak normal lo kalau nggak ada emosi ya. Betul. Tapi ya paling nggak jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu kepanjangan. Karena yang panjang-panjang itu nggak bagus. Jadi, ya semoga video kita bisa tetap jadi video yang menginspirasi, mengedukasi, dan memotivasi kalian. Dimakan semua sama dia. Itu namanya conclusion. Benar itu. Semoga bisa ketemu lagi di next kita bicara, mungkin kita bicarain tentang apa ya? Mungkin tentang horor-horor atau cinta-cinta. Kalau ada ide boleh di komen. Yes. Komen. Jangan lupa juga like video kita. Subscribe dan share. Ya. Oke. Thank you semuanya. Bye.